Terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar. Dan kini saatnya kita akan dengarkan rekaman kajian kitab Aqidah Ar-Razain bersama Arsyad Muhammad Umar Syawed Hafidhullah Ta'ala. Dan pembahasan pada kesempatan kali ini kita akan dengarkan pembahasan tentang beriman terhadap kebangkitan. Semoga bermanfaat dan kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah Ar-Raziain, ini Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh dua imam dan kedua-duanya dari Rai, sehingga nisbahnya Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan kita sampai pada prinsip berikutnya dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah adalah al-ba'tsu min ba'dil mauti haq. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwa kebangkitan setelah kematian adalah hak. Kebangkitan setelah kematian yakni hari kiamat, ketika terjadinya kegoncangan seluruh alam ini, ketika Allah hancurkan dan kemudian Allah bangkitkan kembali seluruh turunan manusia. Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya, yadhkurul muallifuna min al-aqaid al-iman bil ba'thi ba'da al-maut. Kata beliau, sebagaimana Syekh Rabi juga mensyarah kitab lain, yaitu kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang ditulis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, yang juga ada poin yang sama, yaitu poin masalah kebangkitan. Ketika itu Syekh Rabi berkata bahwa muallif menyebutkan bahwa di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Wa tarahu huna ghayyara al-ibarah min qawlihi yu'minu ahlul hadis ila qawlihi yu'minu ahlud din. Hanya saja Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang biasanya menyebut beriman ahlul hadis,
beriman ahlu sunnah, beriman ahlul hadis. Ketika masalah ini, beliau rubah kata-katanya menjadi kalimat beriman ahlud dini was sunnah. Apa bedanya ahlu sunnah dengan ahlud din? Ahlud din adalah semua pemilik agama samawiyah. Beliau katakan bahwa semua pemilik agama beriman akan adanya hari kiamat. Artinya juga Yahudi, juga Nasrani, bahwa mereka semua beriman kalau hari kiamat akan terjadi, hari kebangkitan akan terjadi, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejelekan dibalas dengan kejelekan. Li'annahu hatta al-yahud wan nasara yu'minuna bil ba'thi. Karena Yahudi maupun Nasara juga beriman dengan kebangkitan. Wa dhallalul muslimin, dan kelompok-kelompok sesat dari kalangan muslimin yang menyimpang juga ketika ditanya tentang kebangkitan, ditanya tentang hari kiamat, mereka semua juga beriman. Yu'minuna bil ba'thi, mereka juga beriman pada kebangkitan. Walakin yukhalifuna fi qadaya mimma yata'allaq fi ma ba'dal ba'thi wa ma qablahu. Hanya saja mereka menyelisihi dalam beberapa perkara pada kebangkitan tersebut. Di antaranya beberapa kelompok sesat berkata, kami beriman kebangkitan itu ada. Tetapi kebangkitan itu bukan jasad, tapi hanya roh saja. Maka dunia adalah alam jasad, akhirat adalah alam ruh katanya. Yang dibangkitkan adalah ruh, yang masuk surga adalah ruh, yang masuk neraka adalah ruh, dan seterusnya. Fahadha barakallahu fikum, di sana kebid'ahannya. Disitulah kesesatannya. Tetapi kebangkitannya mereka paham dan mereka berkata, kami percaya kebangkitan itu ada. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya kebangkitan ba'dal maut adalah benar-benar kebangkitan dengan roh dan jasad. Buktinya, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan musyrikin yang sesungguhnya bukan pertanyaan, tetapi mempertanyakan tentang kebangkitan. Datang membawa tulang belulang yang rapuh, dihancurkan di hadapan Rasulullah SAW, dan kemudian ditiupkan ke wajah Rasulullah SAW sambil mengejek. Man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang ini yang sudah hancur rapuh seperti ini? Kurang ajarnya musyrik tadi di hadapan Rasulullah SAW menghancurkan tulang belulang dan meniupkannya ke wajah Rasulullah SAW sambil mengejek, man yuhyil 'idham wa hiya ramim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan wahyunya membantah mereka. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan pada mereka, yang membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Apa susahnya? Menciptakan pertama kali bisa, apalagi mengulangi. Secara logika, mana yang lebih susah? Menciptakan pertama kali dengan mengulangi. Mengulangi lebih mudah. Maka Allah mengajak kita berfikir dengan benar. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Yang dulu menciptakan Adam dan Hawa, yang dulu menciptakan seluruh manusia dan apa yang ada di alam ini, dialah yang akan membangkitkannya kembali. Apa susahnya bagi Allah SWT? Dan ayat ini sebagai dalil bahwa kebangkitan itu dengan jasadnya, dengan tulang belulangnya, dengan badannya. Baik, kalau manusia itu dari mulai kecil sampai besar, sampai besar, sampai besar, sampai tua, baik, yang dibangkitkan nanti yang jasad kecil atau jasad besar atau jasad tua. Atau ketika matinya renta dibangkitkan renta, matinya kecil nanti dibangkitkan kecil. Semua yang sudah mendapatkan beban syariat, artinya sudah dewasa, maka akan dibangkitkan dalam keadaan berumur kurang lebih 33 tahunan. Sedang pas-pasnya, ukuran yang tidak muda tidak tua. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Disebutkan oleh Syekh di sini, fal imanu bil ba'tsi waradat fihi ayatun katsirah. Maka masalah kebangkitan pada hari kiamat nanti, hari kiamat kemudian langsung dibangkitkan, kemudian saat itu juga akan dikumpulkan di padang mahsyar, setelah itu akan dihisab, setelah itu akan masuk jannah, sebagian akan masuk neraka. Diriwayatkan dalam sekian banyak hadis dan sekian banyak ayat. Yukhbirullahu tabaraka fiha an ihya'in nasi ba'da mautihim. Allah menyebutkan dalam ayat-ayatnya bagaimana Allah menghidupkan manusia setelah kematian mereka. Membangkitkannya kembali dari kubur-kubur mereka. Liyujazihim, untuk membalas mereka. Ma qaddamu fi hadhil hayah, untuk membalas mereka apa yang mereka perbuat di kehidupan dunia. Ikhwani fillah azakumullah. Apakah mungkin Allah membiarkan seorang yang sangat zalim mati belum dibalas, kemudian tidak ada pembalasan? Apa mungkin ada seorang yang baik tetapi terdolimi dan belum diberikan haknya sampai matinya? Apakah akan dibiarkan tanpa diberi haknya? Tidak mungkin. Itu bertentangan dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka famin adlihi subhanahu wa ta'ala, karena dari sifat keadilan Allah, Allah akan bangkitkan mereka dan Allah akan hitung mereka, akan Allah hisab mereka dan Allah akan balas mereka, sehingga dijuluki pula hari ini dengan hari pembalasan. Al jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidaklah ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Sedangkan sayyi'ah enggak ada balasannya kecuali sayyi'ah mitlaha. Kejelekan dibalas dengan kejelekan yang setimpal. Ikhwani fillah azakumullah, sehingga kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada perhitungan, enggak ada hisab, maka ini berarti berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berburuk sangka kepada Allah yang maha adil. Maka ahlu sunnati wal jamaah, kaum muslimin, beriman bahwa dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan bangkitkan mereka dan Allah akan membalas mereka, yang baik dengan yang baik, yang jelek dengan kejelekan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala lam yakhluqin nas abathan wa la tarakahum hamalan wa sudan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan manusia sia-sia. Allah tidak menciptakan manusia kemudian dibiarkan begitu saja. Hamalan wa sudan. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sudan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dalam tafsir ayat ini beliau bersabda atau beliau berkata bahwa makna sudan yakni tidak dihitung, tidak dibalas. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, makna sudan adalah tidak dihukumi atau tidak ada hisabnya. Tidak mungkin. Kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berbuat apapun tanpa ada perhitungan, tanpa ada hukuman, tanpa ada hisab? Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Imam Syafi'i juga, la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja tanpa diperintah, tanpa dilarang, tanpa ada hitungan, tanpa ada hukum? Maka jelaslah dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia diciptakan untuk satu perintah, yaitu beribadah. Manusia diciptakan untuk satu tugas, amanah, yaitu mengamalkan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarangnya. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan dan akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan mereka. Wa innama khalaqahum lihikamin azimah. Allah menciptakan manusia lihikamin. Hikam bentuk jamak dari hikmah. Allah menciptakan manusia untuk sekian banyak hikmah. Salah satunya aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yang pertama, agar mereka beribadah kepada Allah. Yang berikutnya, an yab'atsahum liiqamatil 'adl, untuk dibangkitkan nanti setelah mati dan mempertanggungjawabkan amalan-amalannya.
liqamatil adl, untuk dibangkitkan keadilan di antara mereka. Wa taqriri masirin man yastahiqul jannah wa man yastahiqun nar, dan juga agar mewujudkan perjalanan mereka, ada yang menuju surga, ada yang menuju neraka. Tidak berhenti sampai kematian. Tetapi perjalanan manusia terus setelah kematian, ada kebangkitan dan kemudian ke surga atau ke neraka. Wa man yadkhulun nar khalidan fiha mukhalladan abada wa man yakhruj minha bima indahu min at-tauhid. Dan untuk perjalanan mereka, ada yang menuju neraka kekal di dalamnya selama-lamanya, ada yang menuju neraka tetapi masih memiliki tauhid sehingga suatu saat akan diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul, sedangkan Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah menyebutkan tentang satu kejadian yang dahsyat, yaitu hari kiamat dengan julukan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah dari kata qara'a yuqri'u atau qara'a yaqra'u, maknanya adalah yang memekakkan telinga atau sesuatu yang mengejutkan di telinga. Yuqri' maknanya menyebutkan sesuatu atau menyebutkan suara yang sampai ke telinga itu sangat kagetnya dengan kalimat tersebut sampai ke dalam hati. Al-Qari'ah, kejadian yang paling dahsyat, yang sangat dahsyat. Tahu kalian apa itu Qari'ah? Allah ulangi untuk ta'zim, menunjukkan betapa besarnya kejadian tersebut. Wa ma adraka mal Qari'ah, diulangi lagi, dan kalian tahu apa itu Qari'ah? Disebutkan dengan dua kali pertanyaan, menunjukkan perkara ini perkara besar, perkara yang sangat mengerikan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, ketika manusia berterbangan seperti anai-anai atau seperti pohon-pohon atau seperti dedaunan, fahuwa fi 'ishat, dikatakan wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus, demikian pula gunung-gunung dalam keadaan seperti ranting atau seperti rumput kering yang ditiup angin. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, barakallahu fikum, seringkali para ulama setiap berbicara kebangkitan tidak lepas dari bicara hari kiamat. Dan ketika berbicara tentang hari kiamat, mesti akan bicara tentang kebangkitan. Dan kebangkitan kaitannya dengan apa? Dengan jaza, dengan balasan. Seperti ayat ini. Pertama bicara Qari'ah, yang maknanya hari yang dahsyat. Hari yang dahsyat bisa kehancurannya, hari kiamatnya. Bisa pula bermakna hari ketika mereka dibangkitkan dan ditanya. Itu juga hari yang dahsyat. Maka dikatakan di sini dengan ayat yang berikutnya, fa amma man thaqulat mawazinu, adapun yang berat timbangannya, yakni berat timbangan amalan baiknya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka orang tersebut di dalam kehidupan yang diridhai. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang ringan timbangan amalan baiknya, justru lebih berat timbangan amal jeleknya, qala fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala, api yang membakar. Al-Qari'ah hiya al-qiyamah. Al-Qari'ah adalah nama hari kiamat. Nama hari kiamat kadang disebut Al-Qari'ah,
kadang disebut al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kadang disebut dengan hari qiyamah dengan qaf, ya dan mim, karena dari kata qaimah yang pasti tegak, pasti terjadi. Dan sekian lagi nama-nama hari kiamat yang semuanya menunjukkan tentang sifat-sifatnya, yaitu hari yang sangat mengerikan, hari yang sangat dahsyat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tahwili amriha. Pertanyaan Allah, mal qari'ah? Tahukah kamu apa al-qari'ah? Ini adalah tahwil, menunjukkan betapa ngerinya hari itu. Amrun azim, perkara besar. Wa ma adraka mal qari'ah juga maknanya sama. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tasawwar dha'fan nasi wa khawfihim. Tergambar kayak apa manusia ketika mereka sangat ringannya saat itu, terlempar ke sana kemari dalam keadaan mereka ketakutan, berlari ke sana, berlari ke sini, dan tidak ada tempat lari. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan khawfihim wa hala'ihim, rasa takut, rasa ngeri. Wa yadhhabuna syatta la yaltafit al-ab ila ibnihi, mereka lari ke sana kemari dalam keadaan tidak peduli dengan sanak familinya. Seorang bapak tidak bertanya mana anaknya, seorang anak tidak memikirkan bagaimana orang tuanya. Wala ibnin ila abihi, anak juga tidak memikirkan bapaknya. Wala yaltafit ila ashiratihi, masing-masing manusia tidak memikirkan saudaranya sama sekali. Jangankan hari kiamat yang sangat mengerikan, hari musibah, tsunami di Aceh, yang selamat menceritakan, wallahi Ustaz, saya ketika itu tidak memikirkan istri saya di mana, tidak memikirkan anak saya di mana, saya lupa sama sekali, lari menyelamatkan diri. Setelah dapat tempat selamat, baru dia memikirkan mana anak saya, mana istri saya. Baru tsunami. Bagaimana kalau Allah katakan potongan-potongan langit Allah timpakan? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa nanti saat itu terjadi seperti gerhana? Artinya matahari, bulan, dan bumi satu garis lurus. Kemudian Allah hancurkan dan Allah Subhanahu wa taala benturkan antara matahari dan bulan. Di mana buminya? Ainal ard? Dan apa yang terjadi di bumi ini? Dan bagaimana manusia kalau gunung-gunung berterbangan? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Bahkan seorang mujrim, pendosa, dia rela untuk mengorbankan anak-anaknya untuk menyelamatkan dirinya. Kalau saya bisa selamat dengan mengorbankan anak saya, ambil anak saya saja. Yang dulu di dunia katanya cinta, katanya sayang. Saat itu kata Allah, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Saat itu seorang mujrim rela mengorbankan anak-anaknya sendiri untuk menyelamatkan dirinya pribadi. Wa sahibatihi wa akhi, bahkan rela mengorbankan istrinya, rela mengorbankan saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, dan semua turunannya. Dia rela korbankan semuanya. Yang penting saya selamat. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, bahkan mereka rela untuk mengorbankan seluruh manusia di muka bumi untuk menyelamatkan dirinya, tetapi tidak bisa. Nafsi, nafsi, masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, yaumun rahim, yaumun azim, hari yang mengerikan, hari yang sangat dahsyat. Hatta innal anbiya yaquluna fi, hingga para nabi pun berkata nanti yaumul qiyamah, karena sangat takutnya mereka
mereka berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, dalam keadaan hufatan, uratan, ghurula. Kata Nabi dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berpakaian, dalam keadaan belum dikhitan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, idzan yanzuru ba'duna ba'dhan. Ya Rasul, kalau begitu kita saling melihat aurat. Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Urusannya lebih besar dari itu. Jangankan mereka berpikir tentang kemaluan orang lain, mereka berpikir bagaimana saya akan diazab oleh Allah karena dosa-dosa saya, karena kejahatan saya, karena kezaliman saya. Masing-masing berpikir dirinya sendiri. Al-amru asyaddu min dzalik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Urusannya lebih dahsyat. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Masing-masing manusia saat itu memiliki urusannya sendiri-sendiri. Maka ketika mereka datang kepada para nabi dan berkata, engkau wahai Adam adalah orang yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tangannya. Engkau adalah begini, engkau adalah begitu. Tolong kami, mintakan syafaat kepada Allah. Adam menjawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku telah melanggar perintah Allah. Aku telah memakan buah khuldi. Aku takut kepada Allah. Diriku, diriku. Tanya kepada Nabi yang lain juga sama jawabannya. Nafsi, nafsi. Lidahsyati yaumil qiyamah. Lidahsyati yaumil qiyamah. Karena dahsyatnya hari kiamat. Wa ulul azmi. Padahal mereka adalah ulul azmi. Para ulama, para anbiya yang istimewa. Ulul azmi adalah para nabi yang memiliki azam yang kuat. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ulul azm berkata ketika didatangi oleh mereka dengan kalimat, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu qat wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguh Rabb kita sedang marah hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya seperti itu, dan gak akan pernah marah seperti itu. Berarti puncaknya kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaumun rahim, hari yang mengerikan. La syak, tidak ragu lagi. Kama dzakara al-muallif, sebagaimana disebutkan oleh muallif. Dan Allah juga berfirman, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. Kata Allah, إذا وقعت الواقعة, jika terjadi kejadian tersebut, yang kejadian itu pasti tidak ada kedustaan padanya. Khafidatur rafi'ah, menaikkan sebagian manusia dan merendahkan sebagian manusia. Berarti hari kiamat ini satu kesatuan. Kehancurannya, kebangkitannya, dikumpulkan di padang mahsyarnya, dan hisabnya. Itu satu kesatuan yang disebut dengan hari kiamat. Sehingga disebutkan di sini waqi'ah, hari kiamat, kemudian dikaitkan oleh Allah dengan khafidatur rafi'ah, mengangkat sebagian manusia, dimuliakan dan merendahkan sebagian manusia. Karena saat itu akan terlihat semua aslinya. Akan Allah Subhanahu wa ta'ala bongkar semua hakikat masing-masing manusia. Bukankah engkau berbuat seperti ini? Bukankah engkau berbuat seperti itu? Sehingga mereka semuanya dalam keadaan takut, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan mereka tidak nyaman, dalam keadaan mereka selalu mengharap kalau ada seorang nabi yang memberikan syafaat. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah, idza rujjatil ardu rajja, jika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa bussatil jibalu bassa, ketika gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya,
fakanat haba'an mumbatha, maka jadilah semuanya seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Bumi menjadi rata, nggak ada gunung, nggak ada jurang, rata. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Wa kuntum azwajan thalatha, dan kalian menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah sabiqun ulaikal muqarrabun. Golongan pertama adalah dzikr ashab al-yamin wa dzikr aidan as-sabiqin dan ashabus shimal. Kalian 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan golongan sabiqin as-sabiqun. Sabiqun as-sabiqun adalah yang paling depan, yang lebih dulu, yang paling mulia, dan kemudian golongan kanan. Sedangkan golongan kiri adalah yang akan sengsara. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal kalimatnya, idza waqa'atil waqi'ah, kalau terjadi kejadian tersebut. Dikasih alif lam menunjukkan sudah jelas, yaitu hari kiamat. Yauma yab'atsullahu an-nas, hari kiamat, hari dibangkitkannya manusia. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Allah ganti bumi dengan bumi yang lain, Allah ganti langit dengan langit yang lain. Ditanya, ainan nas, di mana manusia ketika itu? Datang seorang Yahudi kepada Rasulullah SAW, seorang pendeta Yahudi. Aku tanya kepadamu dengan beberapa pertanyaan. Kalau engkau bisa menjawab, berarti engkau Nabi. Ainan nas, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Di mana manusia ketika Allah mengganti bumi dengan bumi yang lain, mengganti langit dengan langit yang lain? Rasulullah SAW berkata, hal yanfa'uka in ajabtum? Apakah bermanfaat bagimu kalau aku menjawabnya? Asma' bi udunayya, aku akan dengar dengan kedua telingaku. Fi dhulmah qabla al-jisr, kata Nabi. Di kegelapan sebelum jembatan. Ini sebelum jembatan yang manusia menyeberanginya, yang kemudian berjatuhan ke dalam neraka orang-orang yang memang pantas untuk masuk neraka, dan selamat orang-orang yang selamat. Nah, sebelum itu dalam kegelapan, yang kemudian dikatakan pula oleh Allah di dalam ayat lain, Allah akan berikan cahaya sesuai dengan imannya. Ada yang terang benderang, bisa berjalan dengan jelas. Ada yang tidak memiliki kecuali di ujung kakinya saja. Dan ada para munafikin yang tidak memiliki cahaya. Maka mereka mengejar orang beriman untuk ikut cahaya mereka. Unduruni, atau mereka katakan unduruna naktabis min nurikum, tunggulah kami ingin manfaatkan cahaya kalian. Saat itu barakallahu fikum, ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra, ketika langit beredar berputar dan ketika bumi berjalan. Digambarkan tadi dalam surat Al-Qari'ah, bumi, langit atau gunung-gunung berterbangan. Dalam ayat lain, bumi digulung oleh Allah Ta'ala. Di sini dikatakan tamurus sama'u mawra. Ikhwan ibn a'azakumullah, semuanya digoncangkan oleh Allah dan semuanya berterbangan, semuanya berjalan dalam keadaan demikian hari kiamat. Ahwalun fiha da'run, kengerian yang sangat dahsyat. Wa fiha khawfun, padanya ada ketakutan-ketakutan yang sangat, yang puncaknya ketakutan. Digambarkan oleh Allah bagaimana ketakutan manusia ketika itu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu perkara besar. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika kalian melihatnya,
Orang-orang yang sedang menyusui anaknya lupa dengan bayinya. Hampir tidak ada seorang ibu yang menyusui kemudian melalaikan anaknya. Hampir tidak ada. Tetapi saat itu, ketika mereka menyaksikan hari kiamat, kata Allah, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Seorang ibu yang menyusui melemparkan anaknya karena ngerinya, karena takutnya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan semua wanita yang hamil melahirkan apa yang dihamilinya atau apa yang di dalamnya, melahirkan janinnya, baru sebulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan, belum 9 bulan. Mereka kullu dzati hamlin, setiap wanita yang memiliki kehamilan akan melahirkan apa yang dikandungnya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kamu lihat manusia seperti orang yang sukara, seperti orang yang mabuk, dalam keadaan mereka tidak mabuk, tetapi itu adalah azabullah yang sangat dahsyat. Ikhwan fillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kabar gembiranya adalah bahwa Rasulullah SAW menyatakan tidak terjadi hari kiamat hingga tidak disebut lagi di bumi ini Allah, Allah. Tidak akan menyaksikan kehancuran hari kiamat kecuali mereka-mereka yang sudah tidak lagi percaya dengan Allah, bahkan menyebut kalimat Allah pun tidak. Sebelum itu ada angin yang lembut yang mematikan semua orang beriman, walaupun imannya seperti darah, Allah wafatkan. Maka kejadian yang dahsyat tadi mengenai mereka orang-orang yang tidak kenal Allah dan tidak menyebutkan nama Allah, yang sama sekali tidak beriman kepada Allah. Ikhwani fillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayatun katsirah jiddan tatahaddath 'anil ba'tsi wa ma fihi min ahwali wa ma fihi min umurin 'azimah. Ayat-ayat yang sangat banyak membicarakan tentang hari kiamat, menunjukkan bahwa perkara ini sangat-sangat mengerikan dan sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Allah tidak ceritakan sekali, tetapi berkali-kali, hampir setiap juz Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat. Tuhan sallallahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari penyimpangan di dunia dan dari adab Allah di akhirat. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Gema suara azan telah berkumandang di puncak-puncak menara masjid di kota Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda bahwa saat ini insyaallah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah salat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan salat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda.